pelajaran akidah akhlak ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab yang kedua. Namun sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petunjuklah kecerdasanku. Amin. Nah, silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 12. Oke, disiapkan pensilnya untuk memberi garis bawah atau memberi tanda ya. Halaman berapa? Halaman 12. Bab 2. Halaman berapa? 12. Suara Bapak jelas gak? Jelas. Jelas ya? Oke. Halaman 12 yaitu bab 2 Asmaul Husna. Baik. Indahnya Asmaul Husna. Di samping memiliki beberapa sifat wajib, Allah juga memiliki Asmaul Husna. Ya, sifat wajibnya Allah itu yang kita ketahui ada 20. Ya, ada yang hafal? Wujud, qidam, baqa. Yang itu ada yang hafal? Gak ada ya? Oke, nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Nah, kalau biasanya dengan lagu itu gampang diingat. Ya, kalau pakai lagu, pakai nada itu gampang diingat. Kalau cuma hafal nggak pakai nada itu mungkin agak kesulitan untuk mengingat. Nanti pas tatap muka kita akan praktikkan bersama-sama. Nah, sifat wajibnya Allah ada 20. Nah, sekarang Allah juga memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah, garis bawahi, nama-nama Allah yang indah dan merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Setiap kita berdoa kepada Allah, kita dianjurkan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi salah satunya yaitu kalau kita mau berdoa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ ada Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu menjadi pengantar doa kita. Ya, Asmaul Husna itu menjadi wasilah, menjadi jembatan, menjadi tangga pengantarnya doa kita untuk sampai dan tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan ketika kalian mau berdoa, ucapkanlah Asmaul Husna. Ya, boleh semua Pak, boleh, silahkan. Kalau mau berdoa, boleh satu Pak, boleh. Yang penting disertakan di situ Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya dengan nama-nama yang lain selain dari nama Allah. Setiap nama yang Allah disebutkan di dalam Al-Quran
mengandung sifat yang berhubungan dengan nama dan keagungannya. Allah mengajarkan nama-nama itu melalui firman-Nya yang disampaikan oleh para utusannya di bumi, yaitu para Rasul Nabi Muhammad dan para Rasul-Rasul yang lain. Allah mengajarkan kepada manusia tentang nama-namanya itu. Nama-namanya itu dikenal dengan Asma al-Husna, yang artinya digarisbawahi nama-nama yang baik. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Atau boleh ditambahkan, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dari segi bahasa, asma artinya nama-nama di garis bawahi di bukunya. Masmuk, asma, masmuk, siapa namamu? Masmuka, nama saya Iqbal. Masmuka, nama saya Akbar. Masmuka, nama saya Albani. Mas Muki, kalau untuk perempuan Mas Muki ya. Mas Muki, ismi Aisyah Zahra. Mas Muki, ismi Syifa Aqilah. Mas Muki, ismi Siti Kansa, dan seterusnya. Ya, asma artinya nama, siapa namamu? Itu. Sedangkan husna artinya terbaik. Garis bawahi. Ada ya di paragraf kedua dari bawah halaman 13. Jadi Asmaul Husna merupakan nama-nama yang paling baik dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak sedikit pun tidak ada kekurangan di dalamnya. Lafal Asmaul Husna dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 ayat. Asmaul Husna dalam Al-Quran terdapat pada 3.207 ayat yang meliputi 96 nama. Sedangkan 3 nama lainnya dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, yakni Al-Hafidh atau yang merendahkan, Al-Mani' yang maha mencegah, As-Sabur yang maha sabar. Walaupun nama-nama tersebut tidak berasal dari Al-Quran, tetapi tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna dan nama-nama yang baik. Dan di garis bawahi juga di sini, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah yang hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nama itu ada 99. Nah, di situ di garis bawahi. Seperti yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tis'atan wa tis'ina isman man hafizuha dakhalal jannah wa innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, ini ada hadis nih. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Di Allah namanya ada 99. Jadi kalau misalnya kita nyebut ya Allah, ya Malik, ya Kudus, nah, ya Salam. Nah, itu sebutan-sebutan untuk kita menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Siapa yang hafal Asmaul Husna di sini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya
Muhaimin. Ya Aziz, ya Jabbar, Ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Rahim. Ya Khalik. Ya Ya Khalik, ya. Bari, ya Musawwir, Ya ya Musalli, Ghaffar, ya ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi, ya Mu'iz. Oke, cukup sampai situ ya. Ini dihafalkan saja sendiri-sendiri. Siapa yang hafal, kata Nabi, katanya masuk ke dalam surga. Tuh, kita hafal aja janjinya. Saya, Pak. Katanya masuk ke dalam surga. Ada yang masuk dalam surga? Ada. Nah, semuanya insya Allah mau masuk dalam surga ya. Kemudian sesungguhnya Allah itu ganjil. Menyukai akan yang ganjil-ganjil. Gitu. Contoh yang ganjil-ganjil, kita berwudu sunnahnya berapa kali? 3 kali. Gitu. Ketika kita bertamu, kita mengucapkan salam, disunahkannya kalau belum dijawab juga salam kita, disunahkannya cukup sampai 3 kali. Ganjil lagi. Ya, yang ganjil. Allah Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, cuma satu Allah. Tidak ada lagi. Dan menyukai hal-hal yang ganjil. Kemudian pada materi semester ganjil kelas 5, kita akan membahas 2 dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum dan Al-Qawi. Nah, kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama. Yang pertama yaitu Al-Qayyum. Artinya berdiri sendiri atau yang terus-menerus mengurus. Nah, perhatikan bukunya. Secara bahasa, Al-Qayyum mempunyai 2 arti. Ya, di halaman 14. Pertama, yang berdiri sendiri. Garis bawahi. Pakai stabilo. Rayendra. Syifakila. Nah, bukunya dilihat. Naila Saskia. Jangan bengong ya. Akbar jangan bengong, Bar. Mulutnya ditutup ya, takut ada lalat masuk nanti. Yang kedua yaitu artinya terus-menerus mengurus. Garis bawahi. Sifat ini mengandung maksud bahwa Allah adalah zat yang selalu mengurus kehidupan makhluknya tanpa bantuan siapapun. Dia yang mencipta, menghidupkan, menjalankan, dan mematikan segala yang ada di langit dan di bumi. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Jadi nanti Allah buktikan ketika hari kiamat, di situ semua alam hancur-hancuran. Ya, anak-anak, ketika hari kiamat alam hancur, semua lebur, rata semuanya sama tanah. Ya, Fathahilah nggak ada. Apalagi Mahkota Pesona nggak ada. Villa 3 nggak ada. Nusa Pala rata semua sama tanah. Ya, ketika hancur semuanya kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan semuanya dari kematian. Ditiupkan trompet sangkakala yang kedua. Pet, 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 pet. Wah, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. Yaitu untuk membangunkan atau membangkitkan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Ketika hari itu sebelum dibangkitkan Allah berseru-seru di situ bahwa Allah yang maha kekal di situ. Ya, kata Allah katanya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Ya, siapa lagi
Memang tinggal Allah doang sendirian. Pantas gak Allah di situ menyombongkan diri? Pantas. Kenapa? Karena tidak ada lagi yaitu yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Allah berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Seperti itu. Kemudian meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah ini harus kita contohkan, harus kita teladani, harus kita ambil pelajaran daripada sifat Allah atau nama Allah itu Asmaul Husna. Di antaranya digarisbawahi, belajar untuk dapat hidup mandiri. Nah, ini bagus banget nih. Ya, kita praktekkan, kita amalkan dengan selalu mengerjakan tugas dengan sendiri. Ya, mengerjakan tugas sendiri dan menulis tugas pun sendiri. Tidak boleh ditulisin. Pak, tulisan saya jelek. Biarin gak apa-apa. Pak, tulisan saya kayak ceker ayam. Biarin gak apa-apa. Daripada ditulisin nanti kamu malah gak bisa-bisa. Ya, Pak, tulisan saya kayak cacing kebakar. Misalnya gitu. Keriting, Pak. Gak apa-apa. Gitu. Pak, tulisan saya kayak dokter. Gitu. Dokter yang pulpennya nggak bisa nyala. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting kamu belajar untuk mandiri. Karena di kurikulum K13 ini, yaitu dilihat juga yang paling penting dari seberapa kesanggupan kalian, dari minat kalian, diarahkan kemana. Kalau kalian misalnya contohnya rajin menulis, mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, kalau misalnya kalian juga suka menggambar, nanti akan diarahkan ke situ. Contoh, Tama suka menggambar atau melukis. Nah, nanti akan didalamkan seni lukisnya. Itu, ya. Kemudian, sebagai pelajar, gunakanlah waktu dan kesempatan untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal. Banyak orang-orang yang sekarang misalnya sudah jadi orang hebat. Mereka kebanyakan menyesal. Kenapa? Karena kenapa dulu mereka tidak bisa lebih belajarnya dari itu. Termasuk Bapak pun menyesal. Sedikit cerita, Bapak dulunya pesantren. Ya, Bapak pesantren sebentar, kemudian Bapak dulu nggak mau masuk pesantren. Wah, sampai jerit-jerit, Bapak sampai nangis-nangis. Tapi akhirnya apa? Ketika pas masuk pesantren itu, alhamdulillah, gitu. Di sana temannya banyak dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Papua ada, yang dari Kalimantan ada, dari Lampung ada. Nah, Bapak sekarang jadinya seperti ini. Gitu. Bapak menyesal. Kenapa? Karena dulu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, kalian nih yang masih muda nih, ya Khwarizmi ya, yang masih muda, belajarnya rajin, jangan males-malesan. Ya, Fathi ya, belajarnya rajin, jangan males-malesan. Ketika sekarang kamu males-malesan, nanti kamu tidak jadi apa-apa misalnya. Nah, itu akan rugi sendiri. Teman-teman kamu sukses, sudah punya mobil, sudah punya rumah, kemudian ya sukses kehidupannya. Kamu begitu-begitu aja, nyesel. Kenapa dulu aku juga nggak seperti itu ya? Nah, nanti akan merasakan. Ya, karena menyesal itu datangnya belakangan. Ya, jangan sampai menyesal. Kemudian, sadarilah pada masa yang akan datang kemajuan di semua segi kehidupan akan sangat cepat dan persaingan hidup juga semakin ketat. Nah, apalagi dalam segi teknologi. Sekarang sudah canggih. Kalau zaman dulu, Bapak kirim foto aja itu Bapak kirim pagi, sore baru sampai pakai handphone. Ya, kalau sekarang kan kalian kirim aja langsung sampai.
Kayak sekarang teknologi sudah semakin canggih nih. Kita bisa video call seperti ini dengan jumlah siswa yang masuk sekarang ini 63. Oh, luar biasa. Ya, lewat virtual zaman sudah semakin canggih. Jangan mau ketinggalan. Ya, jangan mau ketinggalan. Kalau sekarang teknologi banyak yang masuk dari negara luar, suatu saat nanti kamu yang bikin teknologi. Gitu. Ya, harus bisa. Kemudian jalan terbaik bagi semua pelajar adalah berlatih untuk dapat hidup mandiri. Tidak tergantung dan menggantungkan harapan kepada orang lain. Lagi ujian misalnya, lagi ulangan. Ya, jawaban kita nomor 1 B. Jawaban teman kita di sampingnya C. Nah loh, ayo. Bagaimana kita bingung nih? Mau ikut jawaban kita, apa ikut jawaban teman ya? Kita tetap mandiri. Kita tetap percaya diri bahwasanya jawaban kita benar. Nggak boleh bergantung sama orang lain. Ya, nggak boleh bergantung sama orang lain. Apalagi ya mengerjakan tugas, nunggu temennya itu selesai mengerjakan baru dia mengerjakan. Dan ikut menyontek. Nah itu nggak boleh. Ya, mandiri. Orang-orang tua kita yang selama ini sebagai tempat bergantung, belum tentu akan bersama kita selamanya. Mereka suatu saat pasti akan meninggalkan kita. Ya, tempat kita mengadu, tempat kita curhat orang tua, tempat kita pengen apa-apa kita minta sama orang tua. Suatu saat orang tua akan meninggalkan kita, kita belum bisa apa-apa, belum bisa mandiri. Nah, khawatir. Makanya dari sekarang, dari muda ini kita amalkan yaitu sifat Asmaul Husna Al-Qayyum dengan hidup mandiri. Kemudian, dan dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, yang lain kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Seperti menurunkan hujan, mengurus makhluknya, menciptakan bumi seisinya tanpa bantuan siapapun, dan mengabulkan doa hambanya yang berusaha. Ya, sudah chattingannya. Ya, fokus ya, belajar ya. Ya, dengan kemudian kita meneladani sifat Al-Qayyum ini juga dengan cara yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ini menciptakan bumi dan seisinya tanpa bantuan siapapun. Ya, Allah menciptakan langit. Hebat gak? Langit ada tiangnya gak? Tidak ada. Ya, Allah menciptakan langit tidak ada tiangnya. Kalau manusia, nih Bapak kasih tahu ya, manusia itu menciptakan sesuatu dari bawah dulu, baru ke atas. Tapi kalau Allah, yaitu menciptakan sesuatu itu dari atas dulu, baru ke bawah. Ya, langit pertama, langit 7, langit ke-6, dan seterusnya. Kemudian baru deh yang bawahnya. Coba kalau manusia misalnya membangun rumah dari genteng dulu, bisa gak? Nggak bisa. Pasti rubuh, pasti roboh. Ya, pasti hancur. Itu bedanya manusia dengan Allah. Allah menciptakannya dari atas, kalau manusia menciptakannya dari bawah dulu baru ke atas. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, baik, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Kemudian yang B, hikmah mengimani Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Hal tersebut sangat berbeda dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat tidak mampu untuk berdiri sendiri dan sangat bergantung kepada orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk
sosial, makhluk yang butuh pertolongan orang lain. Contoh kecilnya aja, ketika Lebaran banyak pedagang-pedagang yang mudik, kita kesulitan untuk mencari bahan makanan. Ya, pengen beli nasi goreng, tukang nasi goreng rame. Kebanyakan yang pulang kampung, pengen pecel lele pun sama seperti itu. Karena manusia itu makhluk sosial, butuh bantuan orang lain. Kalau Allah tidak. Ya Allah itu bisa berdiri sendiri. Kemudian nelayan membutuhkan dokter. Petani membutuhkan sopir. Guru membutuhkan penjahit. Dan yang lain-lain. Murid membutuhkan guru dan guru pun membutuhkan murid. Kalau murid doang nggak ada gurunya, bisa belajar? Nggak bisa. Ya, nanti belajar nggak boleh belajar sendiri atau belajarnya sama Mbah Google. Gurunya berarti bukannya orang, tapi Mbah Google. Ya, kalau nggak ngerti, nggak paham ditanyakan. Jangan nyari ke Google. Seperti itu. Nanti kalau misalnya jawabannya salah, siapa yang bertanggung jawab? Masa Google disalahin? Itu, ya. Karena inilah manusia disebut makhluk sosial. Artinya selalu membutuhkan yang lain. Sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu dan mengatur setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki dan segala urusan mereka. Pengaturannya pada segala hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik perubahan, pergantian, penambahan maupun pengurangan, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dan menghisap mereka pada hari kiamat. Beberapa hikmah dari mengimani Asmaul Husna. Ya, kalau kita mempercayai sifat Asmaul Husna, ini hikmahnya nih. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Setelah ini, setelah kita mempelajari sifat Asmaul Husna, kita berusaha buat hidup mandiri. Mandi sendiri, nyiapin pakaian sendiri, nyiapin buku tugas-tugasnya sendiri, nyiapin alat tulisnya sendiri, tidak membutuhkan bantuan mama kita atau ayah kita. Kita berusaha sendiri dulu, kita belajar mandiri. Ya, nanti kalau sudah biasa, kita akan bisa. Ya, bisa melakukannya sendiri. Biarin salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Gitu. Namanya juga lagi belajar. Ya. Kemudian yang terakhir, membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada yang lain. Oke, ada pertanyaan ya? Nah, sebelum kita akhiri, coba videonya diaktifkan semua. Udah, Pak. Nah, videonya diaktifkan semua. Ya. Oke, terus diaktifkan semua. Kita ambil gambar dulu. Radit, kita ambil gambar dulu. Oke, sebentar. Bantu di yang pakai laptop. Bantu screenshot ya. Bentar. Caranya gimana, Pak? Iya, Pak, caranya gimana, Pak? Saya nggak tahu. Oke, kalian pencet yaitu sebentar. Ini Bapak lagi ambil gambar dulu nih. Oke, yang kedua teman-teman yang kedua di sini ada Rizky Ramadan, Bintang dan lain-lain. Sebentar ya. Minta waktunya 2 jam. Masih komentar. Bentar. Belum dapat nih. Aduh, Hilvia kacamatanya keren bener itu. Wih, sebentar. Oke, baris yang kedua. Sudah. Baris yang ketiga sekarang.
Mana ya? Baris yang ketiga yang belum mengaktifkan. Kloter ketiga, bis ketiga. Davik, Syakila Ria. Belum Bimo, Nur Aziza, Arlan, Fatir, Adit. Diaktifkan. Oke, mungkin lagi jaringan ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Cara screenshotnya untuk di laptop, kamu tekan kontrol. Ada kontrol? Ada. Terus di situ kamu tekan di atas, ada di baris kanan atas barisan yang ada tulisannya PRT SC SYS RQ. Ada di situ? Oke. Ada. Oke, Pak. Nah, kalian kontrol kemudian pencet itu. Nanti kalian copy atau kalian simpan. Ya, untuk tugas hari ini nanti akan ada tugas di Google Classroom. Biasa mengerjakannya yaitu di Google Formulir. Ya, gampang tugasnya. Cukup pakai handphone saja, insya Allah 2 menit sudah selesai. Yang penting kalian mengerjakan tugas-tugasnya jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat nanti keburu lupa khawatirnya. Materi gimana, Pak? Ini pilihan ganda. Kalian tinggal checklist saja di situ ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih juga buat ayah bunda, wali murid semuanya, Nabawi dan Araullah yang sudah membantu untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.